Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ketemu lagi dengan saya Cek Nur. Teman-teman, kali ini saya ingin berbagi tips ya, khususnya buat ibu-ibu yang punya balita. Jadi ini tipsnya, tips agar anak kita yang balita itu cepat bisa jalan ya teman-teman. Karena buat ibu-ibu mah ya, momen yang paling ditunggu itu ketika anak mulai bisa jalan. Nah kebetulan kalau anak saya semuanya dari yang pertama, kedua, ketiga, nah termasuk yang keempat ini itu dari 12 antara 12 sampai 13 tuh udah mulai jalan ya. Nah di situ biasanya saya tuh suka merangsang anak saya biar dia bisa cepet jalan gitu ya. Nah gitu. Jadi teman-teman, untuk tips kali ini saya ingin sharing aja nih ke teman-teman gimana caranya biar bayinya ya yang udah berumur 12 bulan tuh cepet bisa jalan gitu. Dan ini insya Allah pengalaman saya ya teman-teman. Insya Allah saya sharing ke teman-teman. Teman-teman, tips dan cara saya yang pertama yaitu kurangi menggendong ya. Kurangi menggendong anak. Nah apalagi anak kalau udah 11 bulan biasanya kan anak udah mulai merangkak ya, merangkak, dia gerak ke sana kemari, jadi udah seneng gitu ya kelihatannya. Nah justru dalam fase ini tuh penting banget ya teman-teman. Jadi jangan keseringan gendong anak, soalnya gendong anak tuh efeknya ke anak tuh jadi males gerak ya, mager kalau kata anak zaman sekarang mah. Jadi anaknya males gerak, jadi nyaman, pengennya digendong terus, dan itu efeknya tuh jadi si otot-otot anak tuh nggak terlatih. Makanya wajar ketika dia banyak digendong kan males, terus nggak terlatih, jadi itu menghambat untuk dia cepet jalan ya. Jadi itu teman-teman ya, yang pertama kurangi menggendong. Cara yang kedua teman-teman, biasakan anak duduk tanpa sandaran. Nah ini pengalaman saya pribadi ya teman-teman. Jadi kalau saya tuh anak 4 tuh nggak pernah saya punya kursi khusus anak ya, kursi khusus anak ataupun baby walker saya nggak pakai. Jadi ternyata katanya menurut ahli pun ya, menurut para pakar pun, ketika anak dibiasakan duduk tanpa sandaran itu justru melatih kekuatan tulang belakang anak ya. Karena buat jalan tuh anak kan membutuhkan tulang belakangnya tuh udah kuat gitu ya. Dia udah duduk tegap kan gitu, berdiri tegap. Nah baru dia selanjutnya kan siap untuk berjalan. Jadi itu tips yang kedua teman-teman ya. Nah tips yang ketiga teman-teman, meletakkan posisi mainan di posisi yang lebih tinggi dari anak ya. Misal contoh ketika anak duduk, kan kalau pas mau berdiri tuh anak duduk dulu biasanya. Ketika anak duduk kita simpen mainan misalnya di atas kursi atau meja. Nah otomatis itu kan nanti merangsang anak untuk berdiri ya. Nah jadi dia ngambil mainan itu gitu. Nah kenapa dirangsang seperti itu? Biar anak kan nanti berdiri tegak, dan selanjutnya nanti kan fasenya untuk siap untuk berjalan seperti itu. Jadi yang ketiga teman-teman, meletakkan mainan di posisi yang lebih tinggi dari posisi anak. Nah seperti ini nih teman-teman, ini video anak saya ya. Sini. Nih, ambil, sini matanya sini. Pati, Dede Pati. Dede Pati. Apa itu? Boneka? Kanguru? Diambil. Nah tips yang keempat teman-teman ya, itu membiasakan anak untuk mendorong, melatih anak mendorong. Nah kalau anak saya, karena dia kan udah bisa duduk, udah berdiri. Nah sekarang setelah bisa berdiri kan anak tuh pastinya berjalan. Nah untuk merangsang berjalan biasanya saya kasih media ya, kursi plastik, dia megang, dia dorong kan jalan tuh. Karena dia tuh meskipun tadi nggak megang kursi pun biasanya dia megang sesuatu dan dia jalan gitu. Nah seperti itu. Jadi itu tips yang keempat ya teman-teman. Nah seperti ini videonya anak saya lagi megang kursi plastik ya. Warna pati.
itu teman-teman ya. Jadi tips yang keempat, latihan mendorong. Teman-teman, cara yang terakhir, yang kelima, yaitu menghindari penggunaan alas kaki ketika berjalan di dalam ruangan ya. Nah, saya sendiri sih kalau ke anak saya kebanyakan tuh memang belajar jalannya itu di rumah ya, di dalam ruangan. Nah, kecuali kalau dia udah lancar, nanti saya ajak jalan-jalan keluar gitu ya, seperti itu. Kenapa tadi nggak pakai alas kaki? Kasihan juga sih anaknya kalau langsung dipakein sepatu atau sendal gitu ya ketika dalam rumah. Jadi si bayinya kan harus nyesuaiin lagi. Jadi kalau kata Sunda mah kagok ya, si bayinya teh kagok, dia harus nyesuaiin lagi. Nah, kalau si telapak kakinya langsung nyentuh lantai, jadi dianya lebih terlatih gitu keseimbangannya. Jadi dia bisa langsung jalan kan, seperti itu. Jadi itu teman-teman ya. Yang kelima, menghindari penggunaan alas kaki ketika dalam ruangan. Nah teman-teman, itu tadi 5 cara saya agar merangsang anak cepat berjalan. Dan alhamdulillah ya, ke 3 anak saya yang sebelumnya itu alhamdulillah kategorinya termasuk cepat, karena dia 12 bulan tuh udah bisa jalan ya, seperti itu. Nah, kalau ada anak teman-teman yang di atas 1 tahun belum bisa jalan, gak usah khawatir ya, karena menurut para pakar usia 1 sampai 1,5 tahun itu normal ya, anak belum bisa jalan. Nah, tapi alangkah baiknya terus dirangsang ya, biar anaknya bisa cepet jalan. Yang harus dikhawatirkan sih kalau misal anaknya udah 1,5 tahun umurnya atau 18 bulan ya, anaknya belum bisa jalan. Nah, itu alangkah lebih baik dikonsultasikan aja ya teman-teman ke dokter, biar nanti penanganannya harus seperti apa kan lebih tepat ya. Nah, itu saja dulu ya teman-teman untuk sharing kali ini. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa subscribe saya ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.